Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia di kelas R2D, dan juga kepada teman-teman semuanya yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada kalian. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan dengan judul penggunaan huruf, dan materi yang akan kami bawakan adalah penggunaan huruf kapital. Baik teman-teman, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mika Buceliadi dengan NPM 2021215000269. Kemudian ada teman saya yang bernama Rina Loris Maria dengan NPM 2021215000228. Selanjutnya ada Viani Suci Rahmawati dengan NPM 2021215000248. Dan yang terakhir ada Khadijah dengan NPM 2021215000267. Baik teman-teman, tidak usah berbahasa-basi. Langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu tentang penggunaan huruf kapital. A. Huruf abjad. Huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Jumlah huruf konsonan ada 26 huruf dan huruf vokal ada 5 huruf. Di samping itu terdapat 3 diftong, yaitu AU dan OI, serta 4 gabungan huruf konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Contohnya, huruf AA nama A, huruf BB nama BE, huruf CC nama CE. Namun, masih banyak orang yang menyebut nama huruf tidak sesuai dengan nama huruf tersebut. Apabila contoh penyebutan huruf C, huruf sesudah B itu lebih sering disebut C daripada C. Pada penyebutan yang benar adalah C. Begitu pula penyebutan huruf Q. Huruf yang seharusnya disebut Q itu sering disebut Q. Orang sering melakukan kesalahan ketika membaca singkatan AC dan WC. Kebanyakan orang membaca singkatan itu dengan AC dan WC. Seharusnya kedua singkatan itu dibaca AC dan WC. Kedua singkatan itu harus dibaca seperti nama abjad bahasa Indonesia, sehingga singkatan WHO, WTO, HP, atau TKO yang dibaca WHO, WTO, HP, atau TKO. Orang sering membaca singkatan MTQ dengan MTQ. Singkatan itu berasal dari bahasa Arab, kemudian dibaca ke Inggris-Inggrisan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Penggunaan gabungan huruf konsonan diberikan contoh kata yang tidak baku, karena penggunaan gabungan huruf konsonan yang baku. Contohnya, yang pertama itu bakti dan budi. Dalam dua kata tersebut memiliki huruf H sesudah huruf D. Itu yang tidak baku. Yang bakunya bakti dan dharma. Dia tidak memiliki huruf H. Itu untuk yang baku. Bagaimana dengan organisasi istri pegawai negeri yang ditulis dengan Dharma Wanita? Apakah nama itu harus juga diubah? Jawabannya tidak. Karena Dharma Wanita adalah nama, yaitu nama organisasi. Nama, baik nama orang, nama organisasi maupun nama diri lainnya, tidak perlu dipersoalkan. Dengan kata lain, nama diberikan kebebasan, begitu pula semboyan yang diambil dari bahasa asalnya. Misalnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis dengan BH atau ING, Ngarsasung Tulada yang ditulis dengan DH tidak perlu disalahkan. Yang perlu diatur adalah penulisan kata yang digunakan secara umum.
slide selanjutnya yaitu pemakaian huruf kapital. Pemakaian huruf kapital diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sekilas kaidah-kaidah tampak sederhana, namun bahwa nama diri berarti benda, tempat tertentu yang dapat pula diartikan, yaitu sudah pasti. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa nama diri itu sudah pasti atau satu-satunya atau tidak ada yang lain. Contoh, penulisan sekolah dasar atau perguruan tinggi. Kebanyakan orang cenderung menulis jenjang pendidikan tersebut, padahal keduanya bukan nama diri. Perhatikan contoh pemakaian dalam kalimat berikut. Yang pertama, kebanyakan karyawan kantor itu adalah tamatan perguruan tinggi negeri. Yang kedua, mereka adalah peserta didik sekolah dasar Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Pada contoh tersebut, terdapat dua jenjang pendidikan, yaitu perguruan tinggi dan sekolah dasar. Kedua jenjang pendidikan itu bukan bagian nama diri. Oleh karena itu, huruf kapital tidak digunakan. Bandingkan dengan kalimat berikut. Yang pertama, mereka adalah peserta didik sekolah Islam Teladan Suci Susukan Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Yang kedua, para perwira di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia itu kebanyakan tamatan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Di Indonesia, bahkan di dunia pendidikan, nama sekolah dasar Islam Teladan Suci Susukan Kampung Rambutan, Jakarta Timur hanya satu-satunya, dan nama perguruan tinggi ilmu kepolisian di Indonesia juga tidak ada duanya. Itulah yang disebut nama diri. Dalam hal ini disebut nama diri lembaga. Jika sekolah dasar dan perguruan tinggi menjadi bagian nama diri, penulisan setiap awal kata menggunakan huruf kapital. Lanjutan, di bawah ini dikemukakan contoh kalimat yang mengandung kesalahan penggunaan huruf kapital. Pertama, dalam rapat nasional itu hadir para gubernur dan bupati seluruh Indonesia. 2. Setiap hari Selasa ada mata kuliah sejarah sastra di kelas itu. 3. Kita dapat membeli jeruk bali di pasar tradisional. 4. Seorang ibu mempunyai tanggung jawab mengurus rumah tangga. Kata atau kelompok kata yang digarisbawahi dalam kalimat tersebut adalah kata atau kelompok kata bermasalah jika dilihat dari segi 4 penggunaan huruf. Penulisan nama jabatan gubernur bupati yang diawali dengan huruf kapital seperti dalam rapat nasional itu hadir para gubernur dan bupati seluruh Indonesia tidak benar, karena nama jabatan itu tidak diikuti nama orang, instansi, atau tempat, dan nama jabatan itu bukan pengganti nama orang tertentu. Hal itu sesuai dengan aturan yang ada dalam PB. Contoh, salah, camat, lurah, bupati, wali kota, direktur, sekretaris jenderal. Benar, camat, lurah, bupati, wali kota, direktur, sekretaris jenderal. Kata yang menyatakan hubungan kekerabatan seperti saudara, adik, kakak, ibu, bapak, nenek, dan kakek yang ditulis dengan huruf awal kapital adalah yang digunakan sebagai sapaan atau sebagai pengacuan. Kita perhatikan kalimat berikut. Kalau tidak salah, kakek akan ke Jakarta ya, Dik? Surat dari saudara bapak sudah saya terima minggu yang lalu. Sudah lama dia berpisah dengan bapak dan ibunya karena belajar di luar negeri. Saat memberi uang itu, ibu tidak bilang apa-apa, Kak. Adapun kata kakek, ibu, bapak, saudara pada kalimat di atas memang tidak digunakan sebagai sapaan, tetapi digunakan sebagai pengacuan. Istilah pengacuan di EBI tidak disamakan dengan sapaan, tidak langsung. Nama jenis yang termasuk biologis. Nama jenis, baik yang termasuk dalam ilmu biologi maupun tidak, dapat disejajarkan dengan jenis yang termasuk biologi dan dapat ditentukan dengan mengetahui nama latinnya, dan dapat pula disejajarkan dengan jenis lain dalam kelompoknya. Untuk jenis yang tidak termasuk ilmu biologi, dapat diketahui dengan menyejajarkan dengan jenis yang lain dalam kelompoknya. Mari kita perhatikan tabel berikut. Gula Jawa bisa disejajarkan dengan gula pasir, gula aren, gula tetes, gula kelapa, dan lain-lain. Kacang Bali bisa kita sejajarkan dengan kacang Bogor, kacang polong, kacang panjang, kacang kara, dan lain-lain. Lantas bagaimana dengan batik Solo dan soto Betawi? Apakah kata Solo dan Betawi di sini ditulis dengan huruf kapital di awalnya atau
dengan huruf kecil di awalnya? Jawabannya adalah batik Solo atau batik Betawi bukan nama jenis lain, tetapi dapat disejajarkan dengan nama geografi yang lain. Berikut contoh nama geografi yang tidak menjadi nama jenis. Kita perhatikan tabel berikut. Kalimat batik Solo kita bisa sejajarkan dengan batik Pekalongan, batik Jambi, batik Madura, batik Cirebon, dan batik Yogyakarta, dan lain-lain. Kalimat soto Betawi kita bisa sejajarkan dengan soto Kudus, soto Padang, soto Bogor, soto Banjar, soto Bandung, dan lain-lain. Baik teman-teman, berakhirlah sudah presentasi kita pada siang kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami sajikan bisa diterima dengan baik, dan semoga bisa bermanfaat di kemudian hari. Saya mewakili kelompok 3 izin pamit undur diri. Jikalau ada salah-salah kata maupun perbuatan kami yang menyinggung hati teman-teman semuanya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.